Saya akan memperkenalkan apa itu istilah dari perancangan percobaan. Perancangan dapat diartikan sebagai bentuk, model, ataupun juga pola. Sedangkan percobaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan dengan menguji hipotesis. Ada beberapa istilah. Di sini yang kedua adalah rangkaian kegiatan untuk mengamati pengaruh X terhadap Y, di mana X di sini disebut sebagai faktor perlakuan, yaitu merupakan variabel bebas, dan Y adalah merupakan faktor yang diamati atau variabel terikat. Di mana apa itu hipotesis, variabel bebas, dan variabel terikat sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga apabila perancangan percobaan definisinya kita gabungkan menjadi suatu sederetan uji, baik itu yang menggunakan statistika deskripsi maupun statistika inferensial yang bertujuan untuk mengubah input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan. Kita gambarkan seperti pada bagan gambar bawahnya, bahwa input adalah merupakan suatu peubah. Di sini bisa merupakan variabel bebas yang digunakan untuk perlakuan. Kemudian akan ada proses. Di sini proses adalah berisi material penelitian terdiri dari apa saja yang digunakan, kemudian metode uji yang dilakukan, kemudian output adalah efek atau merupakan pengaruh dari faktor variabel bebas tersebut. Di sini adalah variabel terikat sebagai output. Sehingga intinya perancangan penelitian ini dibutuhkan untuk memperoleh sebanyak mungkin keterangan ataupun fakta yang diperlukan bagi pemecahan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi kalau di dalam pendahuluan kita merumuskan permasalahannya apa yang menjadi adalah latar belakang, kemudian dari situ akan rumusan permasalahannya, kemudian akan dari hipotesis, maka di sini perancangan percobaan ini diperuntukkan untuk mencari fakta, untuk memenuhi atau untuk menjawab dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Nah, untuk melaksanakan penelitian agar rancangan ini digunakan dengan baik, ya, maka kita harus memilih rancangan yang sifatnya adalah efektif, di mana ini adalah, kalau efektif berarti sesuai dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian kita. Tujuannya apa, penelitiannya dirancang dalam model bagaimana, sehingga kita bisa menetapkan bentuk dari perancangan percobaannya. Yang kedua adalah efisien. Ya, efisien di sini artinya adalah tepat, menghemat penggunaan biaya, waktu, tenaga, dan juga bahan penelitian, sehingga bagaimana rancangan tersebut didesain itu adalah kita harus mempertimbangkan seefisien mungkin dari beberapa penggunaan komponen-komponen untuk mendukung penelitian. Kemudian yang ketiga, sederhana, di mana artinya adalah rancangan yang kita gunakan itu mudah untuk dilaksanakan atau diaplikasikan baik di lapang ataupun di laboratorium, dan hasilnya akan mudah untuk kita menggunakannya untuk analisis. Itu yang terpenting. Dan kita mendapatkan fakta dan juga kesimpulan yang valid, dan juga untuk meminimalkan
galat percobaan atau experimental error, maka ada prinsip pokok rancangan percobaan, 3 prinsip pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengulangan atau replication, yang kedua pengacakan atau randomization, yang ketiga adalah pengendalian lokal atau local control. Pengulangan pada prinsipnya adalah memberikan perlakuan yang sama pada satuan percobaan lebih dari 1 kali, di mana fungsinya adalah untuk menduga galat. Jadi kalau suatu percobaan tidak mengandung ulangan, maka galat dari percobaan tersebut tidak dapat diduga. Kita tidak dapat menjelaskan secara tepat apakah perbedaan yang timbul disebabkan oleh perbedaan di antara perlakuan ataukah perbedaan di antara satuan percobaan yang digunakan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk meningkatkan ketelitian percobaan. Jadi penggunaan ulangan di sini kurang lebih akan memberikan tingkat ketelitian yang tinggi. Ya, jadi kalau percobaan yang kurang homogen dapat diatasi dengan menambah jumlah perlakuan atau jumlah ulangan, bukan perlakuan. Yang berikutnya adalah untuk memperluas cakupan kesimpulan melalui pemilihan satuan percobaan yang lebih bervariasi. Misalnya ulangan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ini akan kita mendapatkan data yang lebih valid dari sini. Berikutnya adalah untuk mengendalikan keragaman galat. Jadi kalau fungsi ulangan ini untuk mengendalikan keragaman galat adalah satu satuan percobaan atau kelompok percobaan yang memiliki keragaman yang minimum dan satuan percobaan antar kelompok yang memiliki keragaman yang maksimum, ya. Jadi kalau kita dalam suatu lahan yang sama tapi pada sisi-sisi yang berbeda memiliki keragaman minimum dan maksimum, maka kita bisa menambahkan atau untuk memperkecil galat tersebut, maka kita bisa membuat beberapa kali pengulangan atau pengulangan yang lebih banyak. Dan juga untuk kita memperhatikan jumlah ulangan, tentu saja berapa sih jumlah ulangan yang kemungkinan kita bisa mengambil data dengan valid. Nah, jumlah ulangan itu kita bisa menentukan berdasarkan dari keragamannya, baik keragaman tanaman yang kita gunakan, alat, kemudian media, juga lingkungan percobaan. Apabila suatu bahan-bahan tersebut atau alat ataupun juga lingkungan yang kita gunakan untuk menanam itu memiliki keragaman atau telah terdeskripsi, maka kita bisa menggunakan ulangan yang lebih sedikit. Namun apabila bahan, lingkungan ataupun alat yang kita pakai itu tidak terdeskripsi, maka kita harus menggunakan ulangan dalam jumlah yang besar. Tuh. Untuk menghitung berapa sih kebutuhan atau ulangan yang harus kita siapkan, tentu saja kita harus melihat dulu jenis ataupun rancangan apa yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Apabila kita memperhatikan slide ini, di sini ada ketentuannya. Apabila kita menggunakan rancangan acak lengkap RAL, maka untuk menentukan jumlah ulangan kita menggunakan rumus T kali R adalah jumlah T itu adalah jumlah perlakuan dikalikan jumlah ulangan min 1
lebih dari atau sama dengan 15. Sedangkan apabila kita memilih rancangannya adalah rancangan acak kelompok, maka jumlah ulangan yang harus kita gunakan jumlahnya bisa mengikuti rumus ini, yaitu jumlah perlakuan minus 1 dikalikan jumlah ulangan minus 1 lebih dari sama dengan 15. Dari ketentuan ini maka kita bisa menetapkan berapa jumlah ulangan yang itu bisa mewakili atau bisa digunakan sebagai untuk menarik data, untuk mendapatkan data dan kesimpulan yang valid. Prinsip pokok yang kedua adalah pengacaan atau randomization. Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama pada tiap satuan percobaan untuk dikenakan perlakuan. Jadi konsep pengacaan ini adalah untuk menghilangkan bias. Sebagai contoh adalah kalau itu di pertanian, kalau kita punya beberapa sampel yang terdiri dari beberapa varietas tanaman, kemudian kita akan tanam di lahan yang memiliki tingkat kesuburan yang berbeda. Seandainya kita buat blok lahan tersebut kita buat blok A, B, C. Kemudian tanaman yang kita gunakan kita tempatkan tidak secara acak. Jadi kalau tanaman A kita tempatkan di blok A, tanaman B kita tempatkan di blok B, maka hasil yang kita dapatkan akan bias. Karena intinya apa? Perbedaan yang kita dapatkan hasilnya itu bukan hanya karena perbedaan varietas, tapi juga dikarenakan perbedaan juga tingkat kesuburan tanah yang kita gunakan di lahan tersebut, namun tidak kita amati karena kita tidak melakukan pengacaan. Maka disinilah pentingnya pengacaan, sehingga satuan atau setiap satu unit percobaan itu mendapatkan peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Nah, di sini dalam sistem pengacaan kita bisa menggunakan sistem atau menggunakan software untuk mengacaknya, sistem acaknya, ataupun juga secara manual. Prinsip pokok ketiga adalah pengendalian lokal. Dalam pengendalian lokal ini prinsipnya adalah menggunakan perancangan lingkungan, yaitu mengusahakan pengendalian kesalahan suatu penelitian atau galat percobaan dengan melakukan pengelompokan terhadap satuan percobaan yang relatif lebih seragam. Di sini bisa digunakan sebagai pilihan adalah dengan menggunakan rancangan percobaan, memilih rancangan percobaan. Jadi apabila bahan atau lingkungan percobaan relatif lebih seragam, maka kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Namun apabila keseragaman satuan percobaan tidak dapat diusahakan, maka kita bisa menggunakan di sini rancangan acak kelompok. Ada juga dengan menggunakan atau dengan cara memperbesar satuan percobaan agar galat percobaan yang diperoleh semakin kecil. Subbab berikutnya kita masuk pada penamaan rancangan percobaan. Penamaan rancangan percobaan didasarkan atas beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan metode penempatan perlakuan secara acak pada setiap unit percobaan.
Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rancangan acak lengkap atau RAL, di mana dalam sistem pengacaan pada rancangan RAL ini perlakuan dan ulangan dilakukan pengacaan sekaligus, jadi tidak dibedakan menjadi blok-blok. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ada kalanya banyak mahasiswa di sini yang salah mengaplikasikan di lapang tentang pengacaan sistem RAL dan RAK. Nanti kita akan kupas lebih lanjut jika kita masuk pada rancangan percobaan. Yang kedua di sini adalah rancangan acak kelompok, di mana pengacaannya dilakukan secara lengkap, yaitu per satu lokal kontrolnya. Jadi diacak satu faktornya, ataupun kalau itu terdiri dari dua faktorial, maka satu faktor dilakukan pengacakan, dan itu didasarkan biasanya dipisahkan berdasarkan blok. Yang ketiga adalah rancangan acak kuadrat atau rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di sini baik itu baris ataupun lajur, jadi dua sisi atau dua faktor dilakukan pengacakan. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan rancangan acak kuadrat atau bujur sangkar Latin, itu faktor perlakuannya harus sama. Jika kalau itu faktorial, berarti tarafnya ada faktor pertama ada 2 taraf, faktor kedua ada 2 taraf, atau faktor pertama ada 4 taraf, faktor keduanya ada 4 taraf, seperti itu. Pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan pada metode pelaksanaan perlakuan pada setiap unit percobaan. Nah, di sini dibedakan menjadi rancangan faktorial dan rancangan petak terbagi atau split plot design. Jadi kalau kita melihat kapan itu kita menggunakan rancangan faktorial, kapan kita menggunakan alasannya kenapa kita menggunakan faktorial, kenapa kita menggunakan rancangan petak terbagi. Nah, jika rancangan faktorial itu kita melakukan kombinasi, kalau itu ada faktorial, kombinasi antar faktor dan interaksinya sama penting, sehingga diacak secara dilakukan pelaksanaannya dalam satu unit percobaan yang sama. Sedangkan pada acak petak terbagi ini sebenarnya kalau dilakukan hampir seperti faktorial, cuma karena dalam pelaksanaannya membutuhkan tingkat kesulitan, maka lebih digunakan rancangan acak petak terbagi ini dalam sistem penempatan unit percobaannya. Di sini jadi kalau kita menggunakan rancangan petak terbagi, tentu analisanya jangan sampai rancu dengan rancangan faktorial atau RAK biasa. Pasti harus ada alasan yang penting kenapa kita menggunakan rancangan petak terbagi ini. Sebagai contoh, pada slide berikutnya akan saya jelaskan agar lebih paham. Di sini kita contohkan desain split plot. Yang gambar pertama adalah merupakan desain untuk percobaan faktorial. Jadi ini RAK ya. Yang gambar kedua adalah desain petak terbagi atau split plot. Jadi kalau pada gambar pertama dan pada gambar kedua ini perlakuan yang digunakan adalah faktor jarak tanam dan taraf pemupukan nitrogen, di mana jarak tanam ada 3 faktor,
3 taraf, dan nitrogen ada 4 taraf yang disimbolkan sebagai N. Nah, apabila kita melihat kalau itu jarak tanam, kemudian nitrogen jarak tanam 3 jenis atau 3 taraf jarak tanam, apabila digunakan percobaan dengan menggunakan rancangan faktorial, maka kita tentu akan sulit menempatkan perlakuan di lapangnya karena jarak tanam yang berbeda, sehingga bisa digunakan menggunakan sistem percobaan petak terbagi. Petak utamanya di sini adalah jarak tanam, jadi menjadi ulangan 1 yang terdiri dari J1, J2, J3, dan petak anakannya adalah pemupukan nitrogen yang terdiri dari 4 taraf. Ini yang akan memudahkan kita dalam nanti penanamannya di lapang, karena dengan jarak tanam yang sama bisa dalam satu penempatan. Ini alasan kenapa pemilihan bisa kita menggunakan pemilihan petak terbagi, dan juga kita bisa menggunakan pemilihan percobaan secara faktorial dengan tepat. Pengelompokan berikutnya adalah berdasarkan jumlah faktor yang diteliti. Berdasarkan jumlah faktor yang diteliti ini, kita mengelompokkannya adalah berdasarkan dari rancangan non-faktorial dan rancangan faktorial. Jadi kalau rancangan non-faktorial terdiri dari satu faktor penelitian, itu satu faktor yang diteliti, sedangkan rancangan faktorial dan non-faktorial itu adalah satu faktor yang diteliti, sedangkan rancangan faktorial ada beberapa faktor yang diteliti. Jadi baik rancangan acak lengkap ataupun rancangan acak kelompok bisa kita menggunakan faktorial ataupun juga non-faktorial. Baik, untuk kuliah hari ini kita cukupi sekian. Apabila ada pertanyaan, don't hesitate to contact me, bisa via WA group, private WA, ataupun melalui email saya yang ada di slide. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.